Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D0220029, mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir, dosen pengampu Prof. Dr. Afrizal SE MSI Akuntan AK dan Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Judul PPT Teknik Penulisan Ilmiah dan Format dan Tata Tulis EYD dan Laporan Ilmiah. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis yang diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah merupakan salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seseorang yang dikonfirmasikan pada orang lain dan yang telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Yang berikutnya itu, apa itu EYD? EYD adalah pedoman yang digunakan untuk menyempurnakan tata eja bahasa Indonesia, termasuk penggunaan huruf, tanda baca, kata serapan, dan lain sebagainya. Aturan EYD yang telah dikeluarkan oleh Pusat Bahasa dan menjadi acuan resmi bagi penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, meskipun ada aturan EYD telah ada, masih terdapat variasi penggunaan EYD dalam karya ilmiah. Berikutnya, penempatan EYD dalam karya ilmiah. Yang pertama itu ada tingkat kepatuhan terhadap aturan EYD. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kepatuhan terhadap aturan EYD dalam karya ilmiah yang diamati. Beberapa karya ilmiah mematuhi aturan EYD yang secara ketat dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam EYD. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan EYD. Dalam analisis penempatan EYD ditemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan EYD dalam karya ilmiah. Salah satu faktor penting adalah latar belakang penulis. Penulis dengan latar belakang yang berbeda dapat memiliki pemahaman dan kebiasaan penggunaan bahasa yang beragam yang dapat mempengaruhi penempatan EYD. Yang ketiga, relevansi dan implikasi penelitian. Analisis penempatan EYD dalam karya ilmiah memiliki relevansi yang penting. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih baik tentang penggunaan EYD dalam konteks karya ilmiah. Berikutnya itu ada format laporan penelitian. Halaman sampul atau cover, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian daftar tabel atau gambar. Pertama, pendahuluan terbagi menjadi 4. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Yang kedua, studi pustaka dan gambaran umum objek penelitian terbagi menjadi 4. Landasan teori, kerangka konseptual penelitian. Yang 3. Penelitian terdahulu. Yang keempat, gambaran umum objek penelitian. Ketiga, metode penelitian terbagi menjadi sampai G menjadi 7. Yang pertama ada rancangan penelitian. Yang kedua, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel. Yang C, variabel penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi variabel penelitian. Kedua, batasan variabel penelitian. Ketiga, pengukuran variabel penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, lokasi dan jadwal penelitian. Yang keenam, metode pengumpulan data. Yang ketujuh, teknik analisis data. Yang keempat, analisis dan pembahasan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada profil responden, yang kedua perilaku responden, yang ketiga analisis dan pembahasan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu uji data, yang kedua frekuensi dan deskriptif, yang ketiga cross tabulation dengan chi-squared, yang keempat correlation dan multi regression. Yang kelima ada kesimpulan dan rekomendasi. Ada 2 itu, kesimpulan dan rekomendasi. Berikutnya syarat-syarat laporan. Yang pertama ada A. Laporan harus benar. Isi laporan mungkin berbeda-beda, tetapi isi laporan harus dapat dimengerti oleh si penerima. Yang B. Laporan harus langsung pada sasaran. Perlu disadari bahwa pemimpin mempunyai waktu yang sangat terbatas. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, hendaknya kita harus mengusahakan agar laporan yang kita buat tidak terlalu panjang sehingga tidak terlalu menyita waktu pemimpin. C. Laporan harus lengkap. Ketentuan suatu laporan banyak ditentukan oleh kemampuan penyusun dalam mengorganisir data yang mencakup semua segi masalah yang dilaporkan. Yang D. Laporan harus tegas dan konsisten.
Laporan hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memberikan kesempatan timbulnya masalah atau persoalan baru. Yang laporan harus tepat pada waktunya. Agar pimpinan dapat menentukan kebijaksanaan selanjutnya dan dapat menyelesaikan masalah dengan benar, maka ketetapan waktu penyampaian laporan harus benar-benar diperhatikan. Yang laporan harus tepat penerimaannya. Laporan pada dasarnya mengandung pengertian komunikasi timbal balik antara yang memberi laporan dengan penerima laporan atau antara atasan dan bawahan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.